Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya, dan salam harmoni. Kesempatan kali ini kami kelompok 3 akan memaparkan tentang pusat sumber belajar. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Ikada Agus Baktista dengan NIM 211021006, dan yang kedua saya sendiri Igusti Putra Lesmana dengan NIM 211021016. Berikut otensi pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian pusat sumber belajar, yang kedua tujuan pusat sumber belajar, dan yang ketiga fungsi pengelolaan pusat sumber belajar. Baik, yang pertama adalah pengertian pusat sumber belajar. Berdasarkan pendapat Merrill and Robb, pusat sumber belajar merupakan suatu kegiatan yang bisa terorganisir yang terdiri dari direktur, staf-staf, peralatan, dan bahan-bahan pelajaran yang ditempatkan dalam suatu lokasi serta mempunyai satu ataupun lebih fasilitas yang khusus bagi penyajian produksi, pengembangan, dan perencanaan yang berhubungan dengan kurikulum-kurikulum dan pelajaran pada suatu universitas maupun sekolah. Baik, berikutnya tujuan pusat sumber belajar. Yang pertama ada tujuan umum. Intinya dari tujuan umum, pusat sumber belajar bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui perkembangan sistem instruksional. Hal ini dilaksanakan dengan menyediakan berbagai macam pilihan untuk menunjang kegiatan kelas tradisional untuk mendorong cara-cara yang baru, yang paling sesuai untuk mencapai tujuan program akademis dan kewajiban-kewajiban institusional yang dijalankan lainnya. Berikutnya untuk tujuan khususnya, nomor 1 ada menyediakan berbagai macam pilihan komunikasi untuk menunjang kegiatan kelas tradisional. Berikutnya yang kedua ada mendorong penggunaan cara-cara belajar baru yang paling sesuai untuk menggapai tujuan program akademis dan kewajiban-kewajiban institusional lainnya. Yang ketiga ada memberikan pelayanan dan perencanaan produk operasional dan tindak lanjutan untuk pengembangan sistem instruksional. Yang keempat, melaksanakan latihan untuk para pembelajar mengenai pengembangan sistem instruksional dan integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Yang kelima, memajukan usaha penelitian yang perlu tentang penggunaan media pendidikan. Dan yang keenam, menyebarkan informasi yang akan membantu memajukan penggunaan berbagai macam sumber belajar dengan lebih efektif dan efisien. Berikutnya, yang ketujuh ada menyediakan pelayanan produksi bahan pembelajaran. Yang kedelapan, memberikan konsultasi untuk modifikasi dan desain fasilitas sumber belajar. Yang kesembilan, membantu mengembangkan standar penggunaan sumber belajar. Yang kesepuluh adalah menyediakan pelayanan pemeliharaan atas berbagai macam peralatan. Yang ke-11 membantu dengan pemilihan dan pengadaan bahan-bahan media dan peralatannya. Dan yang terakhir menyediakan pelayanan evaluasi untuk membantu menentukan aktivitas berbagai cara pembelajaran. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu fungsi pengelolaan pusat sumber belajar. Ada 5 fungsi pengelolaan pusat sumber belajar. Yang pertama yaitu fungsi pengembangan sistem instruksional. Yang kedua fungsi pelayanan media. Yang ketiga fungsi produksi. Yang keempat fungsi administrasi. Dan yang kelima fungsi pelatihan. Fungsi pengembangan sistem instruksional. Fungsi ini menolong jurusan atau departemen dan pembelajar secara individual di dalam membuat rancangan desain dan pemilihan option atau pilihan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Yang kedua, fungsi pelayanan media. Fungsi ini berhubungan dengan pembuatan rencana program media dan pelayanan pendukung yang dibutuhkan oleh pembelajar dan pembelajar. Yang ketiga, fungsi produksi. Fungsi ini berhubungan dengan penyediaan materi atau bahan instruksional yang tidak dapat diperoleh melalui sumber komersial. Yang keempat, fungsi administrasi. Fungsi ini berhubungan dengan cara-cara bagaimana tujuan dan prioritas program dapat tercapai. Fungsi ini berhubungan dengan semua segi program yang dilaksanakan dan akan melibatkan semua staf dan pemakai di dalam cara-cara yang cocok. Yang terakhir yaitu yang kelima, fungsi pelatihan. Fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, baik untuk pengelola maupun pengguna PSB. Fungsi ini meliputi pelatihan pengembangan kompetensi pembelajaran, pelatihan pengembangan sumber daya manusia, dan lain-lain. Kelima, fungsi pusat sumber belajar dengan kegiatan-kegiatan di atas adalah merupakan fungsi dan kegiatan yang ideal. Seberapa jauh kegiatan yang ideal tersebut dapat dilaksanakan oleh pusat sumber belajar
akan sangat bergantung pada tujuan program pembelajaran, fasilitas, peralatan yang dimiliki, staf dan personalia, serta pihak yang bersangkutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.